Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian dimanapun berada, awalnya saya berpikir Imad, Fuad, Abbas, dan gerombolan ini saya pikir orang-orang cerdas. Tapi ternyata orang-orang sakit dia. Sakit otak, sakit batin, sakit hati. Di mana buktinya? Kalau seandainya dia memang benar orang cerdas yang ingin membuktikan bahwasanya nasab habaib itu tidak tersambung dengan Rasulullah, dengan dia memiliki tesis, maka cukup dengan tesis itu. Dan ketika pihak dari Robito Alawiyah yang merupakan lembaga pernasaban pencatatan nasab habaib ini membuktikan dalil-dalilnya, membuktikan catatannya, maka di situ Imaduddin ini cukup bahwa oh seperti itu. Nah terus yang ini bagaimana? Oh itu begini. Jadi bahwasanya analisa dia ini cukup sampai situ. Kemudian ketika dia cerdas, kita anggap cerdas ya, maka tesisnya itu bermuara kepada sesuatu hal yang membawa kemaslahatan kepada umat. Artinya mencerdaskan umat bahwasanya bahwa ini loh hasil penelitian saya mendapatkan ini begini, saya mendapatkan referensi begini. Nah ini saya rasa ini ada ketidaktersambungan nasab habaib, saya ajukan begini. Tujuan oh ternyata habaib ini ngebantah karena Robito ini memiliki kitab begini. Oh ternyata tetap bahwa di Robito itu adalah tetap meyakini bahwa habaib itu adalah juga Rasul. Tetapi saya dengan pegangan saya bahwa saya meyakini bahwa habaib itu bukan keturunan Rasulullah. Beres di situ. Nah, di mana berpenyakitnya? Jadi ketika tesis ini sudah dijawab oleh Robito, perwakilan daripada Robito seperti Habib Hanif, kemudian Buya Qurtubi, Gus Wapi, dan Gus Rumel dan yang lainnya. Bahkan kalau ente lihat di channel Robito Alawiyah atau Nabawi TV itu jelas di situ udah diungkapkan semuanya. Itu udah jelas. Nah, di mana penyakitnya Imad ini? Ternyata ada sesuatu kecemburuan, ada kebencian di dalam hal tersebut. Jadi bukan semata-mata dia ingin mengungkapkan dari sikap dasar awal ya, yang dari alasan dia itu bahwasanya awal adanya tesis ini untuk menjawab keraguan itu enggak seperti ini. Kalau seandainya niatnya lurus, tapi niatnya niat jahat ini. Jadi niatnya ini ada rasa sakit hati, ada rasa sakit rasa sakit jiwa, kecemburuan yang akhirnya memfitnah. Ini enggak logis. Makanya yang saya berpikir bahwasanya ini dia cerdas, ternyata ini orang-orang sakit semua. Yang akhirnya tesis ini seolah bermuara bagus, yang tadinya itu jadinya jadi rusak semua. Kenapa bisa begitu? Karena dicampuri dengan rasa sakit hati. Tadi kedengkian, iri, segala macam hal itu yang nggak masuk. Jadi dalam di dunia tesis dia bahwa sikap status sosial para Habib nggak boleh dimasukin ke situ. Habib ini udah punya pegangan sendiri. Nah ente nggak percaya dengan pegangan ente, ya pegang itu. Tapi jangan memfitnah mereka. Ini ente cerdas kalau begitu. Tapi dengan memfitnah mereka, dengan ente membusukkan habaib di mana-mana, ente mengajak orang untuk sesat ya, dengan menghina kemudian segala itu kepada habaib, ya ente sakit, ente si pungat segala sakit ente. Buat apa ente tesis begitu kalau buat menjatuhkan orang? Kalau emang ente nggak percaya udah cukup. Karena saya dengan jutaan orang, miliaran orang di Indonesia dan seluruh dunia masih percaya dan meyakini bahwa habaib ini adalah keturunan Rasulullah. Nah ente yang nggak percaya silakan. Itu cerdas, tapi karena ente berpenyakit, ente ini memiliki pikiran kotor, niat jahat, busuk pikiran ente seperti ini. Jadi rusak. Jadi tesis ini cuma jadi alat untuk kerusakan hati kalian ini. Itu pandangan saya ini.
Nah, jadi hati-hati. Jadi ketika ingin dikatakan cerdas, fokus dengan itu. Gitu. Jadi ini ente sakit ini ente kelompok-kelompok sakit ente. Jadi bagi kita yang otak waras, wah ini berbahaya ini orang-orang sakit ini. Jadi akhirnya ente para pembegal nasab, ente adalah ternyata kumpulan orang-orang sakit. Kenapa? Karena ente tidak bisa menerima kebenaran yang disampaikan oleh pihak yang ente gugat. Siapa? Para robito, para habaib. Mereka ngapain ente? Karena ente bukan bagian daripada itu. Ngapain ente ganggu mereka? Ente sakit. Kalau ente misalkan dari ituan ente aja dihina, ente bakal marah. Ente misalkan keturunan bapak dihina, direndahin segala, ente bakal marah. Mereka pun begitu para habaib. Jadi ente yang seharusnya mendamaikan, menenteramkan. Ini justru ente bikin kisru ini. Ya, bikin kisru. Ente bikin masyarakat jadi nggak damai, jadi nggak logis malah. Jadi nggak logis, jadi nggak masuk di akal gitu. Kenapa? Karena ente penuh dengan kebencian. Akhirnya ente yang cerdas ini ternyata bukan orang cerdas, ente orang sakit hati, sakit jiwa kalian ini. Kenapa? Karena nggak bisa menerima kebenaran daripada orang lain. Yang begini adalah paham-paham komunis yang ingin memenangkan dirinya sendiri. Ya, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.